Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Gimana? Udah olahraga? Alhamdulillah ya, saya juga setiap pagi selalu olahraga. Ya kadang saya olahraga senam aerobik, kadang olahraga jalan cepat. Ini kebetulan ya, di depan rumah saya itu kan ada gang ya, jalan kecil ya, sekitar 50 meter. Jadi saya setiap pagi selalu jalan cepat ya. Supaya apa? Supaya saya selalu memiliki energi yang baru, selalu memiliki energi sehingga saya selalu semangat dalam segala hal. Harapan saya juga begitu, teman-teman selalu bisa menyempatkan diri untuk berolahraga. Karena kalau kita tidak menyempatkan diri, kapan kita mau berolahraga? Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang suatu kesempatan emas ya, yang kalau kita tidak gunakan kesempatan emas itu, kita akan sangat rugi sekali. Tentang apa ya? Tentang doa ibu. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, amatlah kita itu bersyukur terhadap Allah ya, yang telah menggariskan, mentakdirkan kita sebagai seorang perempuan. Karena apa? Karena sebagai seorang perempuan kita itu memiliki hak ya, hak yang sangat luar biasa, hak yang sangat prerogatif. Maksudnya apa ya? Maksudnya ketika kita berdoa untuk anak kita, maka doa kita itu tidak akan terhalang. Artinya doa kita itu akan menembus bumi dan langit. Itulah keistimewaan seorang ibu. Kenapa doa ibu itu mustajab? Karena yang pertama, doa ibu itu memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan anaknya. Karena memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan anaknya. Kemudian yang kedua ya, bahwa doa seorang ibu itu pasti tulus untuk putra-putrinya. Kemudian yang ketiga, kita sudah tahu ya bahwa ridhonya Tuhan, ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Jadi amat sangat kita sayangkan ya seandainya hak yang prerogatif ini kita tidak gunakan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang ya, saya kadang suka mendengar seorang ibu ya, kalau kita dalam bergaul kan kita selalu belajar ya, dari ketika kita bersosialisasi, kita kan belajar ketika mengamati orang secara psikologis ya, kita mengamati apa yang dia katakan, apa visi misinya orang, kan itu bisa jadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang ada yang seperti ini ya, ada seorang ibu yang nelpon ya, saya tidak tahu nelpon siapa, nelpon ya, karena tidak diangkat-angkat, maka seorang ibu itu bilang, ih dasar katanya ini meong garong gitu, seperti itu. Saya nanya, memangnya nelpon siapa bu? Saya mencoba nanya, kok dikatakan meong garong gitu, saya juga sempat heran gitu, ih dasar meong garong. Nah, ibunya menjawab, itu katanya anak saya sejak ditelepon kok susah. Nah, inti permasalahannya adalah apa yang diucapkan dia. Mengatakan bahwa putranya itu meong garong. Padahal ya, seorang ibu itu kata-katanya adalah doa. Jadi amat sangat kita sayangkan ya kalau misalkan seorang ibu berkata yang agak-agak kurang etis gitu ya. Karena kata-kata ibu itu kan sebenarnya doa. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kita nyebut anak dengan kata meong garong, atau misalkan kita mengatakan bahwa anak kita itu, aduh anak saya mah pemalas, susah bangun. Aduh anak saya mah kerjanya main HP saja, susah belajarnya. Jadi unek-uneknya itu banyak dibicarakan dengan sebutan-sebutan yang kurang elok.
Apa sih susahnya kalau kita mengatakan kepada yang lain itu, alhamdulillah anak saya soleh, menuju soleh gitu, meskipun anaknya belum soleh. Alhamdulillah anak saya ya sedikit-sedikit mau belajar gitu, jadi untuk supaya anak saya pintar, jadi sedikit-sedikit anak saya itu mau belajar, meskipun dalam hatinya anaknya itu malas. Jadi carilah kata-kata atau kalimat yang tidak memponis ya. Kalau kita misalkan bilang anak meong garong dan lain sebagainya, rasanya kok kayak kurang etis ya kalau dari seorang ibu yang solihah. Iya kan? Nah, kemudian ya saya kembali ke semula bahwa doa ibu itu amat sangat mustajab. Kenapa doa ibu itu mustajab? Ya karena dalam Islam kedudukan seorang ibu itu sangat tinggi dan sangat dimuliakan. Dulu ya ada Abu Hurairah RA pernah berkata, Nabi Muhammad pernah kedatangan seseorang yang dia itu berkata begini kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, siapakah orang yang harus saya taati?" Kata orang tersebut. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang yang harus kamu patuhi adalah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul baru menjawab, ayahmu. Penyebutan 3 kali terhadap ibu yang mengatakan itu Rasul ya, itu berarti kedudukan seorang perempuan itu sangat mulia, sangat tinggi di dalam Islam. Jadi apabila kita seorang perempuan ya dengan kualitas yang sederhana seperti ini, dengan dihargai oleh Nabi Muhammad seperti itu, maka kita seharusnya kan malu kalau misalkan kita hanya kualitas yang rendah. Artinya kita berucap yang salah, berpikir yang salah, bertindak yang salah, maka kita malu kalau kita disebut mulia. Iya kan? Maka dari itu kita senantiasa menjadi seorang wanita yang solihah ya, baik itu berkata yang baik, berpikir yang baik, berbuat yang baik. Jangan sia-siakan waktu malam ya, karena waktu malam adalah waktu yang sangat indah sekali ketika kita bisa berdoa untuk kebaikan putra-putri kita. Karena doa ibu itu mustajab, doa ibu itu bisa menembus bumi sampai langit. Tidak ada yang menghalanginya. Tetapi ya juga seorang ibu yang bagaimana? Dulu juga pernah ada kisah ya, seorang sahabat ya yang mau berjihad. Dia minta izin ke Nabi Muhammad, ya Nabi saya mau berjihad. Nabi Muhammad bertanya, masih memiliki ibu enggak? Iya Rasul, saya masih memiliki ibu. Nabi Muhammad kemudian berkata, ya udah urusi aja dulu ibumu. Jadi artinya berbakti kepada ibu itu lebih utama, karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya kita sharing ya sebagai ibu-ibu ya, kita itu amat sangat rugi lah kalau misalkan kita dalam semalam saja kita tidak curhat kepada Gusti Allah ya, tidak curhat di malam-malam tahajud itu. Kita sebenarnya rugi kalau semalam saja kita tidak tahajud. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita tahajud ya, itu luar biasa banget, sangat mustajab. Dan hanya seorang ibu yang doanya mustajab kepada Allah. Sebenarnya ada sih yang doa yang dikabul sama Allah ya, ada 3 ya, doa seorang ibu untuk putranya, kemudian doa musafir ya, orang yang sedang bepergian, dan juga doa orang yang teraniaya. Jadi kita sebagai seorang ibu ya amat sangat rugi kalau misalnya kita dikasih kesempatan waktu
yang 24 jam ini kita tidak curhat kepada Gusti Allah, tidak tahajud ya, kita amat sangat rugi karena doa ibu itu sangat luar biasa. Seorang ibu memiliki hak prerogatif. Bagaimana sih cara mendoakan ya? Saya pernah ngikutin video realnya dari Ustadz siapa ya, saya lupa ya. Bahwa ketika kita mendoakan anak-anak kita, itu sebutin satu persatu. Si A anak kita, yang kedua, yang ketiga, nah sebutin anak-anak kita dengan doa yang tulus dan penuh kasih sayang. Karena Tuhan itu amat sangat menyukai doa yang penuh ketulusan dan penuh kasih sayang. Jadi kita berharap ya, saya berharap mari kita semua ya, terutama ibu-ibu, selalu memperjuangkan ya, selalu berjuang, selalu berdoa untuk putra-putri kita, supaya putra-putri kita itu menjadi anak yang solih, yang solihah ya, yang berguna bagi agama, yang berguna bagi negara gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan berucap memponis kata-kata ya dengan kata-kata yang kurang elok seperti yang tadi saya katakan tadi ya. Jadi selalu berucap kata-kata yang indah untuk anak kita, karena kata-kata adalah doa. Semoga manfaat. Terima kasih kepada semua yang sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.